Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Knowledge, ketemu lagi di video seputar ASN. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerimaan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim yang ada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembukaan penerimaan sekolah kedinasan ya, dimana pendaftarannya sudah dimulai sejak tanggal 9 April yang lalu dan akan berakhir pada tanggal 30 April tahun 2022. Penerimaan siswa ini diperuntukkan kepada lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA atau sederajat, dan juga bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nanti apabila diterima akan menjadi taruna atau taruni di Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekkip, dan juga atau di Politeknik Imigrasi atau Poltekkim. Nah, seperti apa persyaratannya, kriteria calon pelamar, kemudian berapa kuota penerimaannya, dokumen apa saja yang harus disiapkan, tanggal pelaksanaan seleksinya, dan seterusnya. Mari kita lihat, mari kita sama-sama bahas dalam video kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian juga dibantu di subscribe, di like, dan di share. Barangkali ada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan informasi tentang penerimaan calon taruna-taruni sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Poltekkip dan Poltekkim. Nah, dasar pengumuman ini yaitu berdasarkan surat nomor SEK strip KP titik 02.04 strip 319 tentang penerimaan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekkip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekkim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tahun anggaran 2022. Surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 8 April tahun 2022. Nah, di dalam surat ini dijelaskan bahwa seleksi calon taruna-taruni pada sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini berdasarkan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/M/M.SM.01.00/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihalnya persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa/siswi sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengundang putra dan putri terbaik lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLT atau sederajat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti seleksi penerimaan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekkip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekkim. Ya, jadi penerimaan calon siswa ini diperuntukkan bagi dua jenis ya pelamar. Yang pertama dari lulusan sekolah lanjutan tingkat atas SLTA sederajat, ini untuk umum, dan yang kedua bagi pegawai negeri sipil yang sudah menjadi PNS pada saat itu melamar dengan formasi SLTA ya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kriteria pelamar
Yang pertama adalah formasi umum. Ini merupakan pelamar lulusan SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana nanti dijelaskan dalam pengumuman ini. Yang kedua adalah formasi putra putri Papua atau Papua Barat. Ya. Ini merupakan pelamar lulusan SLTA sederajat keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, salah satu atau kedua orang tua, asli Papua atau Papua Barat. Ini dibuktikan dengan KTP bapak atau ibu kandung, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan, dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa, lurah, atau kepala suku. Kemudian yang ketiga adalah formasi pegawai. Ini merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pengumuman ini. Formasi yang keempat yaitu formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat. Ini merupakan pelamar keturunan asli Papua atau putri Papua atau Papua Barat yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam pengumuman ini. Jadi ada dua jenis kualifikasi. Yang pertama sebetulnya adalah formasi umum dan yang kedua adalah formasi pegawai. Kemudian formasi umum ini selain dari lulusan SLTA yang fresh graduate secara umum, ya, ada juga formasi umum yang khusus buat putra dan putri Papua atau Papua Barat. Begitu juga untuk formasi pegawai, ya, pegawai ini ada yang khusus untuk formasi pegawai yang berasal dari putra atau putri Papua atau Papua Barat. Kemudian berikutnya, persyaratan untuk melamar itu apa saja? Berikutnya adalah persyaratan. Untuk dapat mengikuti seleksi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian persyaratan kedua yaitu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ketiga adalah pendidikan SLTA atau sederajat. Kemudian yang keempat, usia pada tanggal 1 April tahun 2022 untuk formasi umum dan formasi putra putri Papua atau Papua Barat serendah-rendahnya adalah 17 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun 0 bulan 0 hari pada tanggal 1 April 2022. Kemudian untuk ketentuan usia bagi formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat, usia serendah-rendahnya adalah 26 tahun 0 bulan 0 hari. Ini untuk syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Persyaratan berikutnya yaitu tinggi badan. Untuk laki-laki minimal 170 cm dan untuk perempuan minimal 160 cm. Berat badan seimbang atau ideal berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan. Kemudian syarat berikutnya berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas dari HIV atau AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau softland, tidak tuli, tidak bisu dan tidak juga buta warna. Kemudian bagi laki-laki tidak bertato atau bekas tato dan tindik, memiliki tindik atau bekas tindik pada telinga atau anggota badan lainnya. Bagi perempuan tidak bertato atau bekas tato dan tindik, memiliki tindik atau bekas tindik pada anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang atau di telinga kiri dan kanan. Kemudian persyaratan berikutnya, belum pernah menikah baik secara negara, adat maupun agama, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat
dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Persyaratan selanjutnya yaitu bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis atau UPT, pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Masih ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu tidak pernah putus studi atau drop out atau DO dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dan atau akademi atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Membuat persyaratan selanjutnya yaitu membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna atau taruni. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Kemudian persyaratan terakhir bagi calon taruna atau taruni formasi pegawai atau formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan di atas tadi dari angka 1 sampai dengan 13 yang ini, juga harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan ruang setinggi-tingginya pengatur muda tingkat 1 dalam atau 2B ya, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit eselon 1 atau kepala kantor wilayah. Kemudian yang kedua, tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari pimpinan tinggi pratama di lingkungan wilayah masing-masing. Dan yang ketiga adalah penilaian prestasi kerja pegawai atau PPKP tahun 2020 dan tahun 2021 minimal bernilai baik dan seluruh komponen atau unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat sasaran kerja pegawai atau SKP tahun 2022 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG. Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 periode, yaitu periode 1 melalui aplikasi SIMPEG dan periode 2 dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. Format PKP periode 2 dapat diunduh pada laman https://catar.kemenhukham.go.id. Inilah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti proses seleksi penerimaan calon taruna dan taruni di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikutnya, berapa banyak yang akan diterima atau kuota formasi. Bahwa kuota formasi untuk sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/M/M.SM.01.00/2022 tanggal 18 Maret 2022 sebanyak 600 taruna atau taruni untuk umum dan putra-putri Papua atau Papua Barat. Kemudian sebanyak 60 taruna atau taruni untuk pegawai dan pegawai putra-putri Papua atau Papua Barat. Jadi totalnya adalah 660 terbagi 600 untuk formasi umum dan 600-nya lagi untuk formasi pegawai. Rinciannya seperti ini ya, rincian formasi untuk yang pertama untuk kuota formasi sekolah kedinasan Politeknik Poltekip sejumlah 300 taruna atau taruni terdiri dari formasi umum laki-lakinya 262 orang, perempuannya 26 orang, total 288. Khusus putra atau putri Papua 4 taruna, perempuannya 2 taruni, total 6 orang. Khusus putra putri Papua Barat, laki-lakinya 4 taruna, perempuannya 2 taruni, total 6. Sehingga kalau dijumlahkan totalnya adalah 300
untuk sekolah kedinasan Poltekkip ya. Kemudian kuota formasi sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 300 taruna atau taruni, terdiri dari formasi umum 219 taruna, perempuan 71 taruni, total jumlahnya 290. Khusus putra atau putri Papua 3 taruna, perempuannya 2 taruni, jumlahnya 5. Khusus putra putri Papua Barat, laki-lakinya 3 taruna, perempuannya 2, jumlahnya 5, total adalah 300 formasi. Kuota formasi pegawai sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 50 taruna atau taruni, terdiri dari umum laki-laki 32, perempuan 8, jumlah 40. Khusus putra putri Papua, laki-lakinya 4, perempuan 1, jumlahnya 5. Khusus putra putri Papua Barat, laki-lakinya 4, perempuannya 1, jumlahnya 5, total 50. Yang terakhir, yang keempat adalah kuota formasi pegawai sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 10 taruna atau taruni, terdiri dari hanya untuk formasi umum saja di sini ya. Formasi umum laki-lakinya 8, perempuannya 2, total 10 formasi. Selanjutnya, bagaimana tata cara pendaftaran? Nah, untuk tata cara pendaftaran di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah pelamar formasi umum dan putra-putri Papua atau Papua Barat wajib melaksanakan pendaftaran secara online melalui https://dikdin.bkn.go.id. Jadi halamannya tersentral ya di melalui websitenya BKN melalui alamat dikdin.bkn.go.id ya, terpusat dalam satu website SSCASN, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 9 sampai dengan 30 April 2022. Jadi perhatikan batas waktunya, hari ini sudah dimulai pendaftarannya, yaitu sejak tanggal 9 April yang lalu dan akan berakhir sampai tanggal 30 April. Jadi jangan sampai terlambat ya. Kemudian khusus bagi pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai Papua atau putra-putri Papua Barat, melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran, dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 9 sampai dengan 30 April 2022 pada halaman https://catar.kemenhukham.go.id. Jadi untuk periode waktunya sama bagi formasi pegawai Papua, bagi formasi pegawai dan formasi Papua dan pegawai putra putri Papua dan atau Papua Barat, itu waktu pendaftarannya sama di tanggal 9 sampai 30 April. Halaman pendaftarannya di catar.kemenhukham.go.id. Kemudian ketentuan tata cara pendaftaran yang ketiga adalah pelamar hanya boleh memilih satu sekolah kedinasan. Apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti seleksi administrasi tahapan seleksi selanjutnya. Kemudian dokumen apa saja yang harus diunggah? Nah, unggahan dokumen asli terdiri dari yang pertama ini untuk formasi pelamar umum ya. Pelamar formasi umum yang pertama surat lamaran bermaterai 10.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format surat lamaran dapat diunduh pada laman catar.kemenhukham.go.id. Dokumen yang diunggah harus asli. Kemudian yang kedua, kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Dokumen ketiga adalah ijazah asli. Bagi lulusan luar negeri memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan pula surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Bagi pelamar atau peserta lulusan SLTA tahun 2022, sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian dokumen yang berikutnya adalah akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas. Dokumen selanjutnya, surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW atau orang tua. Kemudian berikutnya surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, bersedia menerima sanksi apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain atau swasta, dan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai 10.000. Format surat pernyataan ini dapat diunduh pada laman catar kemenhukam.go.id. Dokumen yang diunggah adalah dokumen asli. Kemudian pas foto berlatar belakang warna merah untuk Poltekkip dan warna biru untuk Poltekkim. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka atau file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Ya, jadi hati-hati, pastikan sebelum mengunggah semua dokumen ini dicek satu persatu ya, bisa dibuka atau tidak. Kemudian bila perlu nama filenya diberi nama ya sesuai dengan pelamar agar memudahkan nanti saat verifikasi. Kemudian berikutnya, unggahan dokumen asli yang terdiri dari untuk pelamar formasi putra atau putri Papua. Pertama, surat lamaran bermaterai 10.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format surat lamaran ini dapat diunduh pada laman catar.kemenhukam.go.id. Dokumen yang diunggah adalah harus asli. Kedua, kartu tanda penduduk yang telah elektronik atau EKTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan atau ibu asli dari Papua atau Papua Barat. Dokumen berikutnya adalah ijazah asli bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan pula surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Dokumen berikutnya bagi pelamar atau peserta lulusan SLTA tahun 2022 sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah, akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas. Berikutnya, surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW atau orang tua. Surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, bersedia menerima sanksi apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain atau swasta, dan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai 10.000. Format surat pernyataan dapat diunduh di laman catar kemenhukam.go.id. Dokumen yang diunggah adalah dokumen asli. Pas foto berlatar belakang warna merah untuk Poltekkip dan warna biru untuk Poltekkim. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka atau filenya tidak rusak dan dapat terbaca dengan jelas. Yang berikutnya adalah unggahan dokumen asli bagi
pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai Papua, pegawai putra putri Papua atau Papua Barat. Kalau tadi 2 slide sebelumnya untuk unggahan dokumen bagi formasi pelamar umum dan putra putri Papua atau Papua Barat. Nah, sekarang ini khusus untuk yang formasi pegawai, baik dari pegawai di lingkungan Kemenhukam secara umum maupun pegawai yang berasal dari putra putri Papua atau Papua Barat. Pertama, surat lamaran bermaterai 10.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format surat lamaran ini dapat diunduh pada laman catar.kemenhukam.go.id. Dokumen yang diunggah adalah asli. Kedua adalah kartu tanda penduduk yang telah elektronik atau EKTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ijazah asli bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing melampirkan pula surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah, kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW atau orang tua. Kemudian surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, bersedia menerima sanksi apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain atau swasta, dan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai 10.000. Format surat pernyataan ini dapat diunduh pada laman catar.kemenhukam.go.id. Yang dilampirkan adalah dokumen asli yang diunggah. Kemudian pas foto berlatar belakang warna merah untuk Poltekkip dan warna biru untuk Poltekkim. Khusus pelamar formasi pegawai putra putri Papua atau Papua Barat melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan atau ibu asli dari Papua. Surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit eselon 1 atau kepala kantor wilayah. Berikutnya adalah surat pernyataan persetujuan dari orang tua peserta atau format surat dapat diunduh pada laman dari orang tua peserta ya tadi. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua peserta. Format surat dapat diunduh pada laman catar.kemenhukam.go.id. Surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja. SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, PPKP 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 yang diunggah atau diupdate pada aplikasi Simpeg masing-masing. Kemudian penilaian prestasi kinerja pegawai atau PPKP tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk PPKP tahun 2021 dibuat 2 periode, periode 1 melalui aplikasi Simpeg dan periode 2 dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Format PPKP periode 2 dapat diunduh pada laman catar.kemenhukam.go.id. Kemudian dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna, tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali bahwa berkas yang diunggah dapat dibuka atau filenya tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Nah, inilah dokumen-dokumen yang harus disiapkan, di-scan dan diunggah melalui laman yang sudah ditentukan. Kemudian mekanisme tahapan seleksi. Seleksi ini dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama seleksi administrasi, yaitu verifikasi berkas unggahan. Yang tadi berkasnya sudah dijelaskan ya. Jadi ada berkas untuk pelamar umum, ada berkas untuk pelamar umum dari Papua Barat, dan ada berkas untuk pegawai dan pegawai Papua atau Papua Barat. Yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar ya. Kalau CPNS ini menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test. Ini juga mungkin nanti bekerja sama dengan BKN. Yang ketiga adalah seleksi lanjutan.
Itu ada terdiri dari seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, dan yang terakhir seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan WPFK ya. Nah, lain-lain ketentuan dalam pengumuman ini adalah yang pertama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau analis pemasyarakatan. Kemudian Politeknik Imigrasi atau Poltekim merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknik keimigrasian dengan program kuliah selama 4 tahun setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan analis keimigrasian. Formasi pegawai atau pegawai putra-putri Papua atau Papua Barat, sekolah kedinasan Poltekip ditujukan bagi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditempatkan pada jajaran pemasyarakatan. Formasi pegawai atau pegawai putra-putri Papua atau Papua Barat, sekolah kedinasan Poltekim ditujukan bagi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditempatkan pada jajaran keimigrasian. Seluruh peserta pada tahap seleksi kompetensi dasar, kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas atau passing grade, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan. Kemudian bagi pelamar atau peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Kesalahan dan atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi selalu update, selalu baca pengumuman, informasi yang disampaikan ya. Berikutnya, kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi. Apabila diketahui, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. Bagi pelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahap seleksi akhir atau kelulusan akhir, wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama. Bagi pelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir atau kelulusan akhir, kemudian mengundurkan diri dan atau tidak melapor, akan diberikan sanksi administratif, yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peserta dalam mengikuti seleksi ini tidak dipungut biaya. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan seleksi calon taruna atau taruni sekolah kedinasan Poltekip dan Poltekim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2022 dapat melalui saluran sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi SIAP, Sistem Informasi dan Pengaduan Kumham, yang dapat diunduh melalui Google Play Store bagi pengguna Android. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar tahapan seleksi dan jawaban akan diterima melalui gadget smartphone peserta. Peserta juga dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan langsung kepada Ketua Panitia Seleksi disertai dengan bukti pendukung, akun media sosial, serta sarana penyampaian informasi seputar tahapan seleksi melalui akun Twitter Catar Kemenhukam dan @kemenhukam_RI serta akun Instagram @catarkemenhukam. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Nah, demikian ketentuan yang disampaikan dalam proses tahapan seleksi calon taruna atau taruni di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut jadwal seleksi. Yang pertama adalah pengumuman penerimaan melalui dikdin.bkn.go.id dan catarkemenhukam.go.id. Jadi diingat-ingat nih alamat yang tempat pendaftarannya.
Kalau Dikdin ini bagi pelamar umum, kalau Catar ini bagi pegawai ya. Yaitu tanggal 8 April. Kemudian pendaftaran online dan unggah dokumen 9 sampai 30 April 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi 10 Mei 2022. Pengumuman jadwal SKD Juni 2022. Seleksi kompetensi dasar atau CAT Computer Assisted Test Juni 2022. Pengumuman hasil seleksi SKD dan jadwal tes kesehatan Juli 2022. Tes kesehatan Agustus 2022. Pengumuman hasil tes kesehatan Agustus 2022. Tes kesamaptaan Agustus 2022. Pengumuman hasil tes kesamaptaan dan jadwal psikotes Agustus 2022. Psikotes atau ujian tertulis dan wawancara September 2022. Pengumuman hasil psikotes September 2022. Tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan Oktober 2022. Pengumuman kelulusan akhir Oktober 2022. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi, akan diinformasikan melalui laman catar.kemenhukam.go.id. Jadi selalu update, pantau informasi terkait dengan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi ini. Ya, dikhawatirkan nanti ada perubahan tanggal dan waktu. Demikian, selamat mengikuti seleksi, semoga diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan di subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga tonton video-video lainnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga dibagikan ke rekan-rekannya mungkin yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.